Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel saya, dan buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah power supply teman-teman. Power supply ini dipakai untuk CCTV. Menurut informasi yang saya terima, untuk kerusakan power supply ini tegangan outputnya itu ngedrop. Untuk lebih jelasnya bagaimana tutorial perbaikannya, simak video ini hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti kita lihat label yang tertera di sini, untuk tegangan outputnya adalah 12 volt, untuk ampernya itu 20 ampere, dan di bodi atas di sini terdapat kipas teman-teman sebagai pendingin. Untuk yang di sisi sini terdapat input dan output. Di sini adalah input AC. Untuk di poin ini adalah output negatifnya dan ini adalah output positifnya. Dan terlihat di sini ini ada adjustable untuk mengadjust output tegangannya. Ini trimpot teman-teman ya. Untuk memastikan jenis kerusakannya seperti apa, di sini saya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum membongkarnya. Saya colokin dan coba kita lakukan pengukuran. Untuk AC masuk di sini harus 220. Bisa teman-teman lihat di multitester saya bahwa 220 hadir, terukur 232 volt AC. Selanjutnya untuk DC di sini coba saya ukur. Untuk DC terbaca 4,8 volt. Ya, nampaknya emang ngedrop ya teman-teman ya. Dan untuk kipas sendiri berputar ya teman-teman tuh. Nampaknya kipas pun berputar. Tapi untuk kerusakannya kenapa ini power supply bisa ngedrop, mari kita bongkar. Lanjut. Setelah power supply ini saya bongkar teman-teman, inilah daleman dari power supply tersebut. Dan untuk kipas masih saya colokkan teman-teman, tapi untuk posisi saya buka biar kita bisa enak untuk ngetesnya. Untuk komponen-komponen di sini terlihat sedikit agak kotor ya teman-teman, mungkin akan saya bersihkan dulu. Selanjutnya kita akan analisa. Sebelum kita melakukan pengukuran, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu untuk skema dari power supply ini. Untuk tegangan 220 masuk di test point ini dan lanjut ke masuk sekring. Dari sekring ini masuk ke kumparan ini untuk meredam frekuensi liar. Selanjutnya disearahkan oleh dioda. Dari dioda ini masuk ke switch. Ini switch untuk merubah tegangan input dari 110 ke 220 teman-teman ya. Ini di sini ada opsi. Dari sini masuk ke elko 300 volt, dan dari elko ini masuk ke MOSFET ini. Ini di sini ada dua MOSFET atau transistor. Dari transistor ini menjadi input di trafo kecil ini, dan trafo kecil ini ngedrive. Ini di sini ada IC teman-teman. Ini adalah IC PWM. Dari IC PWM ini ngedrive si trafo utamanya ini. Dari trafo utama ini mengeluarkan output tegangan-tegangan yang masuk ke dioda ini. Ini dioda teman-teman. Dari dioda ini diredam ripple-nya dengan kumparan ini. Selanjutnya masuk ke elko ini dan akan menjadi output. Mungkin untuk skema ini saya mohon maaf untuk para senior kalau penyampaian saya ini ada yang salah, mohon bisa dikoreksi ya teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran. Oh ya teman-teman, nampaknya ada terdengar suara ngerik ya teman-teman ya. Seperti bisa teman-teman dengarkan. Untuk soundnya coba saya dekatkan dan bisa teman-teman dengarkan seperti ini. Nah, untuk power supply ini nampaknya ada suara berderik ya teman-teman ya. Dan menurut pengalaman saya sih, kalau keluar suara berderik itu sepertinya ada beban gitu ya. Mungkin ada yang short atau gimana. Untuk lebih detailnya coba akan saya lakukan pengukuran. Di sini untuk power supply-nya sudah saya colokkan teman-teman, dan untuk kipas terlihat muter ya, tapi muternya terlihat agak seret begitu ya. Untuk test point pertama di sini harus 220 masuk dari input di sini. Coba untuk ring pengukuran saya pasang di AC ya teman-teman. Dan di sini nampaknya untuk 220 AC hadir, terbaca 231 volt AC. Selanjutnya dari tegangan AC ini masuk ke dioda yang disearahkan. Selanjutnya masuk ke elko. Di sini ada test point elko teman-teman. Ini harus 300 volt ya teman-teman. Untuk ring pengukuran saya rubah ke DC dulu.
Ya, untuk pengetesan di test point elko di sini terbaca hanya 213 volt DC, dan harusnya di sini harus 300 volt ya teman-teman, kisaran itulah, bisa lebih, dan di sini hanya terbaca 213 volt DC. Dari pengetesan awal di sini saya agak sedikit curiga di elko-nya ya teman-teman ya. Harusnya di situ keluar 300 volt DC tapi cuma keluar 200-an. Elko-nya secara fisik saya akan cek terlebih dahulu. Oke, ini ada dua elko utama ya teman-teman ya. Ini harus 300 volt. Untuk kualitas elko sendiri saya coba akan tes dulu. Untuk mengetesnya tentunya kita akan mencabut dulu ya teman-teman, karena untuk mengetes elko saya tidak ada alat untuk pengetesan secara onboard. Untuk kedua elko ini saya sudah lepas ya teman-teman ya. Kalau melihat marking di bodi elko sendiri, ini bertegangan 250 volt DC, dan untuk UF nya harus 680 UF ya teman-teman ya. Untuk elko pertama terbaca 305 UF, dan selanjutnya untuk elko kedua terbaca 360 UF. Dari hasil pengukuran ini elko nampaknya ada masalah ya teman-teman ya. Yang di bodinya tertulis 680 UF, tapi setelah diukur cuma kisaran 300 UF. Untuk menggantikan elko utama tadi, kebetulan saya tidak ada elko dengan ukuran yang sama, tapi di sini saya ada elko yang hampir mendekati. Di sini untuk UF-nya 560 UF, dan untuk tegangannya bertegangan 200 volt DC. Tapi ini sih nggak ada masalah ya. Untuk kualitas elko pengganti coba saya akan ukur. Teman-teman bisa lihat di multitester saya untuk UF-nya berapa. Untuk elko pengganti pertama ini terbaca 596 UF, dan ini mendekati nilai yang tertera di bodi. Untuk elko kedua terbaca 608 UF, dan ini pun sesuai dengan nilai yang tertera di bodinya. Selanjutnya untuk elko pengganti saya akan pasang di botnya. Setelah pergantian elko utama, coba kita ukur di test point elko-nya. Ya, setelah pergantian elko nampaknya di test point elko sudah keluar ya teman-teman ya, 322 volt DC, dan ini adalah normal. Tapi setelah saya ganti elko pun coba saya ukur di outputnya teman-teman. Di sini ada outputnya ya. Untuk outputnya pun masih drop, masih terbaca 5,3 volt ya, yang harusnya 12 volt. Untuk posisi power supply sekarang saya balik ya teman-teman ya, biar terlihat dari posisi atas. Setelah pergantian dua elko ini, untuk tegangan 300 voltnya sudah terukur normal, tapi untuk outputnya itu masih drop. Analisa saya pribadi berdasarkan pengalaman saya sih, untuk dioda seperti ini dioda, terus di sini juga banyak dioda Zener. Saya jamin sih nggak ada masalah untuk dioda, karena sebelumnya saya pun sudah mengukurnya ya. Karena untuk kerusakan dioda itu kalau emang dia short itu pasti akan turun ya teman-teman, meterannya tuh turun, atau mungkin fuse-nya akan putus. Fuse di sini pastinya akan putus karena ada tegangan balik. Dari beberapa analisa saya, untuk MOSFET sendiri pasti nggak ada masalah karena ada output. Dan untuk ini sih dioda ya teman-teman ya, udah pasti ini nggak ada masalah. Kalau ini short pasti akan fuse putus. Kalau analisa saya sih IC ini teman-teman ya, ini adalah IC PWM. Untuk serinya bisa teman-teman lihat di foto berikut. Kita ukur tegangan-tegangan yang di IC PWM tersebut. Saya sudah colokan. Untuk test point ground ada di sini.
Untuk VCC in itu ada di pin 12 ya teman-teman ya, 9, 10, 11, 12. Nah ini ada di pin sini. Untuk di VCC in itu terbaca 23,3, itu artinya VCC in masuk. Dan untuk outputnya ada di pin 8 dan pin 11. Untuk di pin 8 coba kita ukur. Di sini pin 8. Untuk pin 8 ini ada output 2,3 volt. Untuk output yang kedua ini ada di pin 11. Coba kita ukur untuk pin 11, ada output enggak? Ya, pin 11 nampaknya tegangan outputnya drop ya teman-teman ya, cuma 0,3 volt. Dan ini bisa saya simpulkan untuk IC nya emang bermasalah untuk outputnya yang sebelah. Harusnya seimbang ya untuk output ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan saya coba lakukan pergantian untuk IC PWM nya. Untuk IC pengganti di sini saya sudah mencari-cari tadi teman-teman, dan ini bekas ya teman-teman ya, saya cabutkan dari bekas komponen-komponen lain, dan alhamdulillah saya menemukan untuk pengganti TL494CN. Selanjutnya untuk IC yang ini akan saya ganti dengan IC penggantinya. Lanjut. Oke, selanjutnya akan saya tes di test point output setelah IC saya ganti ya teman-teman ya. Untuk di test point ini terukur 2,17 volt dan itu normal. Dan untuk output di test point yang sini coba saya ukur, dan terukur 2,169 atau 2,17 volt dan ini normal teman-teman. Selanjutnya untuk output di area sekunder coba kita tes. Ya, terbaca 12,19 volt stabil dan ini artinya sudah normal. Dan terlihat kipas pun sudah mutar lumayan kencang ya teman-teman ya. Setelah power supply ini saya assembling total, cover-covernya pun sudah saya tutup. Selanjutnya kita tes kembali. Untuk outputnya masih stabil di 12,17 volt dan ini stabil teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman apabila informasi ini dirasa penting. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplo kodok.